Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama menambah pundi-pundi pahala. Sebelum kajian dimulai, kita membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersalawat. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang membaca surat Al-Ikhlas insyaallah dibangunkan istana di surga. Yang berzikir kepada Allah dilipat gandakan pahalanya, ditinggikan derajatnya, digugurkan dosa-dosanya, dilapangkan rezekinya, dilindungi Allah Ta'ala dari gangguan syaitan dan kejahatan manusia serta makhluk Allah lainnya. Yang bersalawat kepada Nabi insyaallah mendapat syafaat di yaumul qiyamah, dengan rahmat Allah menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, monggo nang sini nang. Iki cili-cili akeh banget iki. Ini liburan sekolah ya, orang kayak ngaji gitu, masyaallah. Generasi masa depan. Monggo kasih jalan. Ki bocah-bocah sekondi iki. Sekomburi, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang banyak yang masih Allah berikan kepada kita. Wabil khusus dimudahkan kita untuk beramal soleh, menjalankan kewajiban dan menghidupkan yang disunnahkan. Moga-moga kita semua selalu sehat walafiat. Moga-moga selalu dilapangkan, dimudahkan semua urusan kita. Wabil khusus untuk Indonesia, moga-moga diberikan perlindungan, keamanan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita berharap tidak terjadi perang yang semakin meluas. Seandainya memang ditakdirkan perang ini berlanjut, kita harus siap sedia dan berada dalam keimanan yang kokoh dan senantiasa dalam keadaan beramal soleh. Karena bagi orang mukmin, apapun keadaannya, senantiasa mengingat Allah. Dapat nikmat dia bersyukur, mengingat Allah. Mendapat musibah ya bersabar, juga mengingat Allah. Bersyukur dan bersabar sama-sama mendapatkan pahala. Bersyukur dan bersabar sama-sama mendapatkan pahala. Namun demikian kita tidak mengharapkan adanya perang, meskipun pasti akan terjadi di masa depan. Karena memang peristiwa akhir zaman yang dinubuahkan oleh Nabi SAW, yang terbesar peperangan di akhir zaman yang disebut dengan Malhamah Kubra, perang melawan orang-orang kafir yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Peristiwa ini akan terjadi dan pasti terjadi, karena memang rangkaian dengan peristiwa keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi wassalam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keadaan hari ini, apakah ini motifnya agama, apakah ini motifnya ekonomi, atau motifnya yang lain, yang jelas namanya perang tidak menyenangkan.
karena jadi banyak korban dan mengguncangkan ekonomi. Sekarang udah berat, besok tambah berat, dan kedepannya tambah jauh lebih berat. Tapi kita punya Allah, maka selalulah husnudzan, selalulah berbaik sangka, selalulah yakin kepada Allah bahwa hamba-hambanya pasti ditolong. Orang-orang yang beriman dan bertakwa senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala. Saya ulangi, orang-orang yang beriman dan bertakwa mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Paling sederhana saja, kita keluar dari rumah membaca doa. Gimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat di awal bismillah, maka di situ memiliki makna orang yang mengucapkan kalimat ini, satu, mendapatkan perlindungan selama dia keluar dari rumahnya, akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah melindungi kita, Allah sebagai pelindung, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang kedua, Allah menjaga kita, maka keadaan kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, senantiasa dalam ketaatan kepadanya, tidak jatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Allah jaga. Yang ketiga, Allah memberi kecukupan. Allah memberi kecukupan. Artinya orang itu memiliki hajat, punya kebutuhan, Allah cukupi. Kalau dalam rangka mencari rezeki, Allah kasih, diberi rezeki. Kalau dia dalam rangka keluar menuntut ilmu, Allah kasih. Allah cukupi kebutuhannya saat keluar dari rumahnya. Dan orang yang keluar dari rumah ini akan mendapatkan naungan, ya, pahala jika itu sebuah niat kebaikan sampai pulangnya. Jika seorang laki-laki, suami, ayah mencari rizki atau nafkah, maka akan mendapatkan pahala dan sekaligus digugurkan dosa. Maka Allah akan memberikan banyak sekali kemanfaatan untuk orang yang mengucapkan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah dan seterusnya. Maka bagi orang mukmin, apapun keadaannya, ya kita akan senantiasa baik-baik saja. Saya ulangi ya, bagi orang mukmin apapun keadaannya sesungguhnya baik-baik saja. Karena orang mukmin itu punya iman. Saya ulangi, orang mukmin itu punya iman. Dan iman itu letaknya dalam dada, dalam hati kita. Sehingga mereka itu kuat menerima keadaan apapun, tahan banting istilahnya. Sehingga dalam kamus perjuangan di jalannya Allah, orang beriman itu kokoh, sabar, teguh, tidak berpaling, tidak bergeser, bahkan tidak melarikan diri dari kancah perjuangan. Istiqomah, tetap, istilah wong Jawa. Saya ulangi ya, orang beriman itu karena memiliki iman dan imannya itu dalam dadanya, dalam hatinya, maka mereka itu orang-orang yang kokoh, kuat, sabar, teguh. Karena orang-orang yang beriman ini memang diteguhkan hatinya, dikuatkan imannya, dikokohkan pendiriannya oleh Allah Ta'ala.
Karena orang-orang yang beriman ini mereka sedang berjuang. Dan Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah akan meneguhkannya. Allah akan menolongnya dan meneguhkannya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi barang siapa yang menolong agamanya Allah, Allah akan menolong dia. Dan Allah akan meneguhkan kaki-kakinya, meneguhkan tubuhnya, meneguhkan dirinya. Kokoh, sabit. Dia nggak akan berpaling kepada yang lain kecuali hanya Allah saja. Kuncinya apa tadi? Dia beriman dan berjuang. Dia beriman dan berjuang. Berjuang di sana artinya apa? Menolong agamanya Allah. Dan orang-orang yang menolong agamanya Allah ini di dunia diteguhkan, dikuatkan hatinya. Apalagi saat kematiannya, Allah kuatkan hatinya, lisannya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bersemangatlah untuk berjuang. Dan berjuang di jalan Allah yang paling berat, saya ulangi ya, berjuang di jalan Allah yang paling berat adalah berjuang melawan hawa nafsu. Berjuang melawan hawa nafsu. Berperang, berjuang melawan hawa nafsu. Perang terhadap dirinya sendiri, berjuang untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya. Siapa yang menang? Orang yang melawan hawa nafsu, yaitu mereka yang bisa menundukkan hawa nafsunya dalam sunnah nabinya. Saya ulangi, orang yang menang, dianggap menang nih, melawan hawa nafsu, yaitu mereka yang mampu menundukkan nafsunya dalam keadaan, dalam kondisi sunnah Nabi Rasulullah SAW. Jadi nama nafsunya ini diajak tunduk kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, itu orang yang menang. Menang melawan hawa nafsu. Maka sebaliknya orang yang kalah melawan hawa nafsunya, yaitu orang yang keluar dari sunnah nabinya. Artinya tidak mengikuti Rasulullah SAW. Dulu setelah perang Badar, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kita selesai dari satu perang kecil dan akan menghadapi satu perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang besar seperti apa? Bukankah tadi perang Badar ini perang yang sudah sangat besar, berat? Lah kok ada perang yang lebih besar? Kata Nabi, perang yang lebih besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Kenapa disebut besar? Kata ulama, karena perang Badar itu hanya terjadi beberapa waktu, beberapa hari saja. Perang-perang yang terjadi, baik perang Uhud, perang Tabuk, perang Khandaq dan lain-lain, ya terjadi beberapa hari saja. Tapi perang melawan hawa nafsu adalah perang selama hidup. Hidupnya 20 tahun, ya perangnya selama 20 tahun. Hidupnya sampai 40 tahun, 60 tahun, ya selama itu pula dia harus selalu menundukkan hawa nafsu. Menundukkan, berperang untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena bawaan hawa nafsu itu pinginnya melakukan dosa dan kemaksiatan, cenderung untuk melakukan kerusakan, cenderung untuk melakukan kesalahan.
Maka siapa yang mampu menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah, maka dialah orang yang menang. Dia telah mampu berjuang mengendalikan dirinya sendiri. Dan hari ini kenyataannya memang perang melawan hawa nafsu itu sangat-sangat berat, sulit, apalagi di kondisi era digital seperti sekarang. Era keterbukaan informasi, era di mana orang nggak peduli lagi itu fakta, nggak peduli lagi itu hoax atau tidak. Pokoknya kalau itu viral dianggap kebenaran, padahal belum tentu faktanya ternyata itu hoax. Tapi ini yang terjadi. Sehingga mereka-mereka yang hidup di zaman ini ujiannya tambah berat. Secara pribadi dia harus mampu mengendalikan dirinya. Secara sosial dia harus mampu untuk bertenggang rasa bersama dengan yang lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka yang mampu bertahan dalam perjuangan ini adalah yang memiliki iman. Sehingga iman ini benteng paling kokoh. Nah, iman ini ditunjukkan. Kalau ingin imannya kokoh, ditunjukkan dengan apa? Dengan ketaatannya kepada Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, gimana supaya iman kita ini memiliki kekuatan, iman ini memiliki power? Maka jawabannya ya, semakin engkau taat kepada Allah, semakin engkau baik ibadahnya kepada Allah, maka semakin kokoh imannya. Saya ulangi ya, jadi imannya itu biar kokoh, biar kuat, tetap. Maka untuk merawatnya, apa meraihnya, ya harus dengan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah yang diajarkan Rasulullah. Nah, itu. Dengan demikian siapa yang semakin baik ibadahnya, semakin banyak ibadahnya, semakin tambah taat kepada Allah Ta'ala, imannya kuat. Karena kuncinya iman itu ya taat kan, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang taat itu ya orang yang sami'na wa ta'ana, itu ciri taat. Duwe pembantu taat, duwe karyawan taat, duwe bojo taat. Cirinya taat apa? Sami'na wa ta'ana. Gampangannya ya saya dengar, saya taat. Diperintah siap, gitu namanya taat. Nah, duwe pembantu diperintah ngeyel, wis ngeyel ra dikerjake, ngumpat sisa. Nah, ini berarti enggak taat, malah balelo itu namanya. Maka taat itu ditunjukkan dengan semakin dia baik dalam ibadahnya, semakin dia bagus dalam kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Maka merawat keimanan dengan selalu menjalankan ibadah. Yang kedua, merawat keimanan supaya taatnya hebat, semakin kokoh, semakin sabat, semakin kuat imannya. Selain dengan ketaatannya kepada Allah dalam peribadatan, ditambah dengan semangatnya dia dalam berkorban. Jadi biar imannya tambah kokoh, ditunjukkan dengan semangat berkorban. Berkorban itu melakukan sesuatu untuk membantu yang lain. Nah, itu namanya berkorban. Melakukan sesuatu untuk membantu yang lain, membantu saudaranya, membantu perjuangan umat Islam, membantu agamanya Allah Ta'ala, mengeluarkan sesuatu untuk kebaikan orang lain, kemanfaatan di luar kita.
Itu namanya berkorban. Nah, biasanya ciri orang berkorban itu saatnya dia butuh, dia mendahulukan yang lain, yaitu pengorbanan. Jadi dia ini butuh, tapi ono sing luwe butuh, nah itu orang itu berarti benar-benar berkorban. Wah, aku ki jane pingine butuh istirahat, tapi ketoke iki ra iso, wis ora wayahe istirahat iki. Aku kudu mangkat. Nah, itu berkorban, korban waktu, korban tenaga. Aku jane butuh duit iki, tapi umat Islam lebih butuh ini, saudaraku lebih butuh ini, wis kono sik wae. Nah, ini namanya pengorbanan. Maka mereka yang berkorban di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwanya dan harta-hartanya ini, maka menunjukkan ketinggian keimanan dia. Wis gampangane wis mendekati paripurna iki, siap. Ora wedi ya, enggak takut hartanya habis, enggak takut nyawanya hilang. Nah, itu sampai puncaknya pengorbanannya itu tidak ada rasa takut uangnya, hartanya habis atau nyawanya hilang. Bahkan dibalik, bukan enggak takut, malah pinginnya ya hartanya itu dihabiskan di jalan Allah dan nyawanya hilang di jalan Allah, gitu. Dibalik begitu, malah pinginnya nek iso mati syahid loh, mengantarkan nyawa untuk Allah Ta'ala. Pinginnya mangkat orang balik neh kok mati syahid. Nah, ini balik meneh malah sedih kok. Oke, balik malah sedih napa? Rasido mati aku, pinginnya syahid malah rasido. Konon dikisahkan dalam sejarah bagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu an ini sedih karena sepanjang hidupnya itu berperang terus, berjihad terus, berjuang di medan perang demi agamanya Allah, berjihad sampai penuh dengan luka lah. Dan kepemimpinan Khalid bin Walid ini terkenal, setiap perang yang dipimpinnya mesti menang. Kemenangan demi kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin, apalagi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sampai di usia senja Khalid ini tidak mati-mati, nggak mati-mati. Yang paling sedih dan dikhawatirkan dia mati tidak dalam medan perang, karena dia pengennya mati di medan perang. Oh, seorang mujahid itu cita-citanya yo syahid toh. Lah balik malah sedih. Nah, Khalid bin Walid semakin tambah usia nggak mati-mati, nggak mati di medan perang. Nah, khawatir matinya di rumah, khawatir meninggalnya tidak di medan perang.